Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini saya ajari cara praktikum dengan Kompas dan Google Earth. Oke. Jadi sebelumnya perintahnya sebelum jenengan melaksanakan praktikum pakai kompas, harus dihitung terlebih dahulu azimut arah kiblatnya sesuai dengan daerah masing-masing atau kos masing-masing. Untuk saat ini insya Allah sudah di rumah, ya. Jadi kalau yang sudah di rumah kemarin misalkan ngitungnya masih di kos atau di mana gitu, tolong disesuaikan lagi, dihitung lagi sesuai dengan lokasi saat ini gitu. Kemudian selain nanti di rumah, memang kegiatan ini dikhususkan ketika jenengan di masjid, ya. Jadi ketika nanti jenengan tarawih, tolong dibawa, kan biasanya bawa HP boleh ya kayaknya. Nah itu nanti dicek, ya, dicek dulu apa lintang dan bujurnya hari ini, kemudian jenengan hitung. Nah seperti itu dari lintang dan bujur masjidnya daerah masing-masing tersebut. Kemudian kalau sudah ketemu hasilnya, nah baru malam ketika jenengan tarawih itu, atau habis tarawih ya, habis tarawih bisa jenengan cek di situ untuk arah kiblatnya. Nah mungkin kendalanya di belakang imam itu biasanya itu kadang softnya itu juga belum diluruskan, atau mungkin nanti sudah diluruskan. Maksud saya diluruskan itu sesuai dengan soft yang benar, bukan soft awal. Nah kadang ada juga yang dikembalikan lagi gitu. Tolong nanti dipastikan. Biasanya kalau di makmumnya itu masih sesuai dengan bangunan, jangan cek. Imam itu kadang berbeda juga. Jadi pas posisi sajadah di depan di imam itu, itu ada yang agak dicondongkan ke utara misalkan. Tapi untuk posisi sajadah atau karpet yang di makmum itu masih sesuai dengan bangunan masjidnya. Nah nanti tolong diperhatikan gitu, Nah itu catatan dari saya. Nah kemudian kalau sudah dihitung, jadi sudah ketemu hasilnya berapa derajat, jenengan pakainya yang dari arah barat ke utara, bukan dari utara ke barat, melainkan yang dari barat ke utara. Berarti kemarin yang perhitungan yang sekitar dari 23 sampai 24 derajat itu, kemudian ditambah ke 270. Kenapa 270? Itu adalah arah barat sejati di kompas. Kemudian sisanya ditambah 24 atau 23 sesuai dengan perhitungan masing-masing. Nah, otomatis akan ketemu 270 derajat ditambah 24 atau 23, berarti kan sekitar ketemunya antara 293 dan 294 kan gitu. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian jenengan semua buka aplikasi Kompasnya, Jadi aplikasi Kompasnya dibuka di situ. Ini kalau HP Samsung memang nggak ada Kompas bawaan HP kayaknya. Jadi memang harus harus download aplikasinya dulu, atau bisa pinjem HP orang lain, bisa kakaknya atau ayahnya atau ibunya, boleh untuk yang Samsung, karena memang kalau Samsung memang nggak ada aplikasi bawaan dari. Nah kalau sudah dihitung, kemudian jenengan tinggal buka aplikasi Kompasnya, Nah ini contoh di rumah saya, karena sesuai dengan perhitungan ketemu di situ 24 derajat. Nah kemudian saya tambahkan 270 arah barat sejati, di sini W itu angkanya kalau di Kompas 270. Kemudian saya tambahkan 24, jadi ketemunya 294. Untuk daerah saya 294. Nah caranya, jadi HP-nya itu nggak asal diletakkan, tapi melainkan jenengan letakkan di pertemuan antar keramik. Karena biasanya ketika jenengan sholat di rumah itu pasti ngikut keramik rumah,
Jadi selama ini kan jenengan masih kiblat keramik rumah kan gitu. Nah, sekarang jenengan pastikan keramik rumah yang biasanya jenengan pakai sholat itu ya arahnya. Nah, itu nanti sudah sesuai nggak? Jadi arah ke barat ini ya, garis yang menuju ke barat ini di rumah masing-masing itu sudah sesuai dengan kiblat atau ternyata kurang ke utara ataupun kurang ke selatan, karena memang sesuai dengan bangunannya memang harus seperti itu kan. Nah, tapi harus dipastikan. Nah, ini tujuannya tuh seperti itu, memastikan bahwa kiblat jenengan di rumah itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah nih, dikasihkan di tengah-tengah pertemuan antar keramik itu tadi. Nah, ini nanti ada kendalanya, tapi kompas HP kalau kegeser sedikit saja ya, ataupun kena senggol lah misalkan, itu pasti angka akan berubah. Nah, kalau sudah diarahkan 294 seperti ini, jenengan nggih carane biar nanti nggak berubah-ubah, jangan diangkat, jangan digeser, tapi di screenshot. Jadi pas posisi seperti ini, jenengan agak tekan nggih, kemudian di screenshot. Ya. Jadi kalau sudah di screenshot, nanti otomatis misalkan jenengan buka di galeri tanpa harus di situ geser, nggih kan bisa. Ya, misalkan dibuka. Ini hasil screenshotnya misalkan. Nah, di sini sudah ketemu ya hasil screenshotnya tadi. Saya tidak geser HP-nya, tapi di sini angkanya masih tetap ya kan 294. Nah, ini mending seperti itu. Jadi nanti ketika jenengan pakai kompas, kalau sudah diarahkan ke angka sesuai dengan hasil perhitungannya, nih, di screenshot saja. Kemudian jenengan buka lewat galeri. Nah, di sini sudah kelihatan mana arah kiblatnya. Arah kiblatnya itu bukan yang N. N itu kalau ke sana, nih, panah ke sana itu berarti utara. Bukan. Kemudian W ini barat. Jadi yang mana arah kiblatnya itu yang ada tanda merah kecil ini di sini. Itu arah kiblatnya di rumah saya, maksud saya. Di rumah saya ini arah kiblatnya. Kalau mungkin nanti di jenengan, oh kok ini kayaknya lokasinya dengan ini garis titik merah dengan garis rumah saya, insya Allah sudah sejajar. Tapi nanti di rumah jenengan masing-masing belum tentu. Tapi yang jelas penanda kiblatnya itu yang garis merah kecil itu menunjukkan angka 294. Kemudian kalau sudah, nah gimana caranya kalau ternyata kok kurangnya ke utara, tapi arahnya itu pasnya gimana ya? Nah, makanya jenengan butuh penggaris yang bening saja. Kemudian jenengan tempel di HP di situ di pas garis merahnya. Nah, ini oke. Kalau sudah, kemudian jenengan butuh spidol untuk ngasih tanda tadi. Jadi kalau sudah diarahkan ke garis merah, kemudian jenengan garis. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kan? Berarti rumah saya ini kalau diukur dengan kompas, arah kiblatnya sudah sesuai dengan bangunan rumah. Jadi ini hasil dari perhitungan kompasnya tadi, ini kiblatnya. Berarti sudah sejajar. Jadi antara garis keramik dengan pengukuran kompas di sini sudah sejajar. Nah, itu cara menentukan arah kiblat dengan kompas.